ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi kita di acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Mauren Nugraha Timisela, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Bandung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutupi seluruh rangkaian kegiatan di sepanjang hari ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk kita sekalian. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kehidupan kami, memelihara dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami mau memasuki istirahat malam kami. Dan sebelumnya, kami juga rindu untuk mendengarkan sabda kasih-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca. Kami terus merenungkannya dalam kehidupan kami, dan melakukan kehendak Kristus di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapa bersabdalah bagi kami semua, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan untuk kita bersama di malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 8, ayat 43 sampai dengan ayat 48. Firman Tuhan berkata, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB, tentunya tidak ada orang yang ingin hidup dalam penderitaan. Apalagi jika penderitaan itu berkepanjangan. Berbagai usaha dan upaya sudah dilakukan, namun tidak menemukan hasil. Itu akan membuat orang yang menderita menjadi sedih, bahkan mungkin juga menjadi kehilangan pengharapan.
Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun adalah orang yang sangat sabar dengan sakitnya. 12 tahun Bapak Ibu Saudara bukanlah waktu yang singkat, cukup panjang dan lama. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan sakitnya. Artinya, sudah ada begitu banyak upaya dan usaha yang ia lakukan supaya ia bisa sembuh dari sakit itu. Namun ternyata usahanya belum membuahkan hasil. Ketika ia mengetahui Yesus ada, maka ia mencari Yesus. Walaupun di sekitarnya banyak orang lain yang juga mengharapkan pertolongan Yesus untuk kehidupan mereka, maka perempuan ini memilih untuk menjamah jubah Yesus. Di sana ada sebuah harapan. Walaupun Yesus tidak melihat dia dan tidak memperkatakan kata-kata kekuatan dan kesembuhan baginya, namun jika ia hanya bisa menjamah jubah Yesus, ia mengharapkan ada kesembuhan. Dan harapan kepada Yesus tidak mengecewakan. Walaupun hanya menjamah jubah Yesus, perempuan itu seketika mengalami kesembuhan. Hal ini disadari oleh Yesus dalam bacaan kita, sehingga Yesus bertanya. Lalu dalam ayat yang ke-47, perempuan itu dengan gemetar ia mengakui perbuatannya yang telah menjamah jubah Yesus. Ia menceritakan seluruh penderitaannya kepada Yesus di hadapan banyak orang. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Dengan iman, dengan berani untuk menceritakan pergumulannya di hadapan Yesus, maka ia mengalami kesembuhan total. Bahkan ia mendapatkan perhatian Yesus atas kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengatakan kepada kita semua, jika pada hari ini kita sedang ada dalam pergumulan, mungkin pergumulan kita tidaklah sebesar perempuan yang mengalami pendarahan. Atau juga mungkin kita merasa bahwa pergumulan kita hari ini bahkan lebih besar dari perempuan itu. Mungkin gumul kita belum selama apa yang dialami oleh perempuan ini selama 12 tahun. Mungkin baru sebulan, setahun. Atau bahkan mungkin pergumulan kita sudah lebih panjang dari perempuan yang mengalami pendarahan ini. Bukan tentang seberapa besar dan seberapa lama pergumulan dan perjuangan kita terhadap hal-hal yang kita gumuli, tetapi tentang bagaimana kita menaruh pengharapan iman kepada Kristus. Di dalam pengharapan iman kepada Kristus, tidak ada hal yang menjadi sia-sia. Bahkan hanya dengan menjamah jubah Yesus, perempuan itu memperoleh kesembuhan. Ia menceritakan semua pergumulannya kepada Yesus. Firman Tuhan ini mau mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita membawa segala pergumulan dan penderitaan kita kepadanya. Kita ceritakan semua yang menjadi beban-beban kita. Menceritakan semua yang menjadi pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita menaruh percaya kita kepadanya. Bahwa Ia yang mendengar, Ia akan memperhatikan, bahkan menolong dan memulihkan keadaan kita. Letakkanlah seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Letakkan seluruh pergumulan kita di bawah kaki Yesus. Ia peduli dengan pergumulan saudara dan saya. Dan Ia juga akan menjawab kita sesuai dengan kekuatan kasih-Nya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat
dan menjadi kekuatan untuk kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Yesus, Allah Sang Juru Selamat kami. Allah yang selalu bersedia mendengar setiap seruan, doa dan pengharapan kami. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Berikan kepada kami kekuatan iman, supaya kami dapat percaya dengan sungguh bahwa ketika kami datang dan mencari Tuhan, ketika kami membawa seluruh pergumulan kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan mendengar dan menjawab kami, bahkan akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kami punya Allah yang hidup dan Allah yang berkarya di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, malam telah menjadi bahagian kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memasuki istirahat malam kami. Tuhan tolong kami semua. Jaga istirahat malam kami. Lalu biarlah kami dengan nyenyak menikmati cinta kasih-Mu di malam ini. Bangunkan kami di esok hari ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat dan diberkati, sehingga kami terus menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk begitu banyak hal baik yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Lalu kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami datang berdoa mengucap syukur, membawa seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and invite.